Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 7. Bab 31 1 Bintang Douze. Melihat gadis berpakaian hijau dengan tegas berjalan ke depan, lapangan pelatihan menjadi sunyi saat tatapan menyala terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas tinggi menghentikan obrolan mereka karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Shen, bersama dengan 3 tetua, semuanya memiliki wajah yang serius, dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai oleh orang nomor 1 dari generasi muda di Xiao Clan setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata menatap ke bawah secara intensif ke arah gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat ataupun cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulit seputih saljunya saat lengan baju ditarik ke belakang. Saat tangannya yang berharga dengan lembut menyentuh monumen batu, Sun Er secara bertahap menutup matanya saat douki batinnya dengan cepat menguat. Menerima douki yang masuk, monumen yang selalu sunyi itu memancarkan sinar cahaya yang terang. 1 Bintang Douze. Melihat 4 kata raksasa yang bersinar di monumen batu di tengah tempat latihan, untuk sesaat semua orang terdiam, lalu seolah terbangun, mereka semua bersorak-sorai. Nona Sun Er, 1 Bintang Douze. Dikejutkan oleh 4 huruf kuning yang bersinar, operator tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Haha. Douze yang berusia 15 tahun, dia benar-benar. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao Shen menarik napas ringan tetapi kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. 3 tetua dengan ringan mengangguk saat wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan menjadi Douze ketika dia berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini bisa dianggap mengerikan. Di tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi semua orang, juga dibuat pusing oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, dia merasakan ketidakberdayaan. Hanya berusia 15 tahun untuk menjadi One Star Douze, pencapaian itu membutakannya yang tidak mengharapkan kehebatan itu dari Sun Er. Di ujung kerumunan, Xiao Yan dengan gugup mengerucutkan bibirnya. Dia tidak mengharapkan Sun Er untuk memasuki zona Douze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat di atas seseorang yang baru saja menekan topan Qi-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengerutkan alisnya dengan tidak setuju seolah dia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan keterkejutan Xiao Yan, dia tersenyum main-main. Jangan terlalu bangga. Dengan bakat Anda, pencapaian ini sesuai dengan harapan saya. Jika Anda tidak mencapai level Douze maka saya akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sejenak menatapnya. Menarik Sun Er untuk duduk di atas tikar, Xiao Yan tampak bosan saat mengamati anggota klan lainnya melanjutkan pemeriksaan. Sejujurnya, untuk melatih douki seseorang hingga 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun dibutuhkan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka dengan bakat yang layak tidak sebanyak yang dipikirkan dan bahkan di seluruh Xiao Clan, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, menumpulkan suasana lapangan pelatihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah yang panjang ketika mereka ditolak tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, sedikit senyum akan muncul di wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao yang terus mengamati pemeriksaan, lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Douze, tentu saja dengan Sun Er dikecualikan. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan menyusut dan akhirnya hanya tersisa Xiao Yan dan beberapa orang. Segera, seorang peserta ujian muda yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah klan dan jika bukan karena pemeriksaan yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiao Yan. Berdiri di samping pilar batu di bawah, operator itu mengumumkan nama itu dengan susah payah.
Xiao Yan gege, giliranmu, kata Sun Er lembut, tangan kecilnya yang lembut dengan ringan memegang tangan Xiao Yan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiao Yan membuka matanya dan mengamati lapangan pelatihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tatapan dipenuhi dengan harapan akan kegagalannya. Perlahan berdiri, Xiao Yan menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiao Zhen. Melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhen dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangan membawa cangkir teh ke depan dan dengan lembut berbaring di kursinya. Diam-diam menghirup, Xiao Yan dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu, matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat anggota klan yang tertawa melebarkan mata mereka. Di bawah tatapan kompleks, Xiao Yan akhirnya sampai di monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, penguji menghela nafas secara internal. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya tetapi dia juga saksi dari langkah sedih jenius 3 tahun setelah kilau cerah itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi terakhir kalinya pemuda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiao Yan yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan pandangan mereka pada monumen itu. Mereka semua tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota hutan dalam ujian Douki. Monumen batu terdiam sesaat sebelum cahaya terang padam. Di atas tugu batu ada kata-kata kuning cerah, membuat semua hati di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili. 7 Duan. Bab 32 Tantangan. Diam, keheningan seperti kematian. Semua orang di lapangan melihat 5 kata di monumen itu dengan kaget. Ekspresi wajah mereka penuh warna dan segera, napas dalam-dalam yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh lapangan. Pra. Di platform tinggi, cangkir giok Xiao Zhen hancur menjadi debu saat campuran debu dan teh menetes di tangannya. 7 Duan. Yan Er, kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhen membasahi saat dia melihat pemuda di bawah monumen hitam itu. Dia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiao Yan pasti melakukan upaya yang luar biasa. 3 tetua di sebelah Xiao Zhen memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Untuk beralih dari 3 Duan Qi setahun yang lalu menjadi 7 Duan. Kecepatan ini, tidak mungkin. Hehe. Yayasan pemimpin klan Elisir. Cukup bagus, hehe. Tetua kedua menelan dengan kering dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Zhen tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, "Tetua kedua, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Foundation Elisir tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat?" Tetua kedua berhenti sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang idiot dan tahu bahwa meskipun Foundation Elisir dapat meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang, secara fisik tidak mungkin untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di samping monumen hitam, operator itu menatap kosong pada kata-kata di monumen itu karena wajahnya yang tanpa ekspresi sekarang penuh dengan keterkejutan. Xiao Yan, Dou Ziki, 7 Duan, tingkat tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, operator itu berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih bisa terdengar. Mendengar pengumuman operator, bidang yang semula sunyi menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang bahkan menggesekkan pakaian mereka atau gelisah. Di kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku di saat-saat syok yang luar biasa. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun seperti mitos, hanya terdengar di legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao Yan 3 tahun lalu, pada puncaknya, tidak bisa melakukannya. Tapi, kecepatan mitos ini, yang berasal dari seorang cacat, ditampilkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pria muda di sebelah monumen hitam sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa sepertinya telah kembali. Di tepi lapangan pelatihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen sambil berbisik, "Ini. Bagaimana ini mungkin?" Melihat kata-kata emas di monumen itu, Xiao Yan menghela nafas ringan.
Mengambil dalam tatapan kompleks di sekitar membuatnya mengingat kemuliaan yang telah dia lalui 3 tahun lalu. Sekarang bakat pelatihannya telah kembali, dia juga mendapatkan pikiran yang matang dan ketekunan yang keras kepala. Melihat lebih dalam ke monumen yang telah menentukan nasibnya, tidak hanya sekali, tidak 2 kali 3 kali, Xiao Yan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikap ceria 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan tajam semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen itu, seluruh lapangan masih sunyi. Di peron tinggi Xiao Zhen dengan senang hati berdiri dan terbatuk untuk menarik perhatian semua orang di lapangan. Ujiannya sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak berhasil memiliki kesempatan untuk menantang seseorang yang telah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Xiao Zhen berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, lapangan latihan menjadi tidak teratur. Mereka yang hanya meleset sedikit mengirimkan tatapan panas mereka ke arah mereka yang berhasil. Menyaksikan tatapan menantang, klan yang membuat luka akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada celah besar antara 6 Duan Qi dan 7 Duan Qi dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 Duan Qi bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang 7 Duan Qi. 6 orang Duan Qi mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tinggal di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan mengharapkan keajaiban. Dengan kata-kata Xiao Zhen, suasana di lapangan pelatihan berubah menjadi aneh. Tatapan tajam menyapu mereka yang membuat tebasan dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Mayoritas tatapan tertuju padanya. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah? Setelah beberapa saat terkejut, Xiao Yan tertawa di dalam. Xiao Yan gegem melompat 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Meski mengagetkan, namun sangat mengejutkan banyak orang yang tidak mempercayainya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan. Dengan sembarangan mengangkat bahu, Xiao Yan menepuk debu dari jubahnya sambil berkata, mereka bisa memilih untuk tidak mempercayainya, tapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah beberapa saat tenang, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pemuda bertubuh tegap, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, Xiao Yan Biaodi, tolong. Meskipun pemuda itu penuh hormat, Xiao Yan, yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda ketidakpercayaan melintas di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan yang sombong. Sepertinya dia belum pulih dari nama Xiao Yan sebelumnya sebagai orang cacat. Bab 33 Bukti. Menonton penantang cepat, klan lain yang tidak memenuhi syarat menghela nafas penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak mengenal semua klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup dengan pria muda di depannya. Jika ingatannya bermanfaat baginya, pemuda itu disebut Xiao Ke dan merupakan pendukung tetua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kepadanya kebaikan apapun dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut berbahaya. Beralih untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, berkata, baiklah, aku terima. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan menjawab, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Menelan dengan cepat, Xiao Ke mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun dia agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin, menaikkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk membodohi semua orang. Saya pasti bisa mengalahkannya. Setelah tanpa kata-kata menyemangati dirinya, Xiao Ke tersenyum, lalu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Berdiri, dia berjalan ke tengah lapangan pelatihan dan memberi isyarat kepada Xiao Ke untuk mengikutinya. Menyaksikan Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa begitu yakin.
Sambil tersenyum kuat, dia berjalan dengan langkah kaku ke lapangan. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan menghitung dari orang-orang yang tidak lewat dengan cepat berpindah ke 2 orang di lapangan. Di peron tinggi, Xiao Zhen mengambil sapu tangan yang dibawakan kepadanya dan membersihkan sisa teh dari tangannya sambil menatap tajam ke lapangan latihan dengan rasa tegang di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan pencapaian Xiao Yan, Xiao Zhen sendiri juga tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan melainkan karena betapa mustahilnya meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak bisa berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasa pencapaiannya, tidak ada yang percaya apa yang mereka katakan. Tapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli yang lain percaya atau tidak, begitu Xiao Yan bertarung, kekuatan aslinya akan terungkap. Pada saat itu, pikiran setiap orang akan dikonfirmasi atau disangkal. Selain Xiao Zhen, napas ketiga tetua itu meningkat saat tangan mereka mencengkeram tanda tangan yang dalam di kursi masing-masing dan mata mereka yang kacau menatap ke lapangan pelatihan. Di bidang pelatihan bergoyang hijau, visi semua orang terpaku pada 2 di dalam bidang pelatihan. Begitu Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke, semuanya akan menjadi jelas. Itu pasti palsu. Di tepi lapangan pelatihan, Xiao Ning menjilat bibir keringnya dan dengan marah berbisik. Seharusnya, palsukan. Di tengah kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang telah lumpuh 3 tahun itu akan memiliki prestasi yang begitu mengerikan. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiao Yan dan Xiao Ke di lapangan pelatihan telah menyelesaikan gerakan ritual asal-asalan mereka dan hendak bertarung. Kedua tangan Xiao Ke dimiringkan ke atas saat cahaya Dou Qi mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak tanah dengan keras dan mulai menabrak Xiao Yan. Pertarungan level rendah tidak memiliki gerakan yang rumit dan terdiri dari serangan yang paling sederhana. Membelah tangan gunung. Dengan cepat mendekati Xiao Yan, tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Dou Qi saat menyapu ke dada Xiao Yan. Membelah tangan gunung, teknik Huang Dou Tengah yang hanya tersedia untuk anggota klan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan hembusan yang masuk, rambut yang tertinggal di wajah Xiao Yan terhempas saat sepasang mata gelap terungkap. Berkedip, Xiao Yan menyipitkan matanya melihat tangan yang semakin dekat. Saat tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiao Yan dengan mulus melangkah ke kiri. Dengan latihan tubuh selama 1 tahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Dengan hanya 1 langkah, Xiao Yan menghindari serangan Xiao Ke. Di saat yang sama, Xiao Yan dengan ringan memutar tubuhnya saat tangannya meraih lengan Xiao Ke dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah sedang memetik daun dari pohon. Tangan batu pecah. Shutter Rock Hand, teknik Dou tingkat Huang rendah yang hanya membutuhkan 3 Duan Qi untuk mempelajarinya. Peng! Suara tumpul terjadi saat tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah Xiao Ke memucat. Dengan mendengus pelan, dia perlahan berhamburan melangkah mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh lapangan sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam 1 serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena bosan. Lawan semacam ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Tidak menyebutkan ledakan oktan, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan-lahan menutup mata karena Xiao Yan harus setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang 6 Duan Qi. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti, benar. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di platform tinggi, Xiao Zhen menghela nafas dalam-dalam saat beban diangkat dari hatinya. Itu benar, 7 Duan Qi. Menonton Xiao Ke yang kalah, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya saat dia tidak bisa menahan napas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 34 berbalik. Menyaksikan pria muda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya, seluruh lapangan kembali sunyi. Di platform tinggi,
senyum Xiao Zhen perlahan melebar sebelum akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa keras. Mendengar tawa riang dari Xiao Zhen, ketiga tetua saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka perasaan kalah. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut, putra dan cucu mereka tidak berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhen bertepuk tangan sambil mengumumkan, Xiao Kezier telah kalah. Semoga Anda terus berlatih keras. Catatan, Zier adalah keponakan dalam bahasa Cina. Di lapangan pelatihan, Xiao Ke yang berwajah pucat mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Melihat pemuda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia teringat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu sendiri, memanggilnya cacat, setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian. Si cacat cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang dia dengar di aula beberapa bulan sebelumnya, 30 tahun ke timur, 30 tahun barat, jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangun dengan susah payah. Sedikit membungkuk kepada Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua kesombongannya dari sebelumnya, Xiao Yan Biaodi, kamu menang. Selamat atas kesembuhan Anda. Mengangguk, tatapan Xiao Yan perlahan menyapu lapangan pelatihan dan mereka yang bertemu dengan murid-muridnya yang gelap semua mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang sedang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya ke wajah klan yang tidak lewat dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Menonton Xiao Yan, anggota klan yang sangat ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao Ke naik semua menutup mulut mereka dan melihat ke langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan dengan berpura-pura menjadi orang bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil seutas rambutnya dan memutarnya, dia berbisik, Xiao Yan Gege, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun lalu, saya akan senang dengan tatapan penuh hormat dan ketakutan mereka, tetapi hari ini, saya tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Lalu Xiao Yan Gege telah dewasa. Sun Er dengan bercanda mengedipkan matanya. Tidak lebih dewasa darimu. Kadang-kadang saya merasa seolah-olah ada monster 1000 tahun bersembunyi di dalam diri Anda. Disebut dewasa oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Akhirnya mengusap kepala Sun Er, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er memberi Xiao Yan mata jahat dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli betapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik sehingga menarik perhatian para pemuda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu, terlalu sombong, Xiao Ning, seperti yang lainnya, juga tertarik pada ekspresi teguran Sun Er tapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api iri membara dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya saat dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er di seluruh klan tetapi memikirkan kembali, dia menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan seorang cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning meremukkan giginya karena marah. Bocah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini, tapi saat upacara kedewasaan tiba, aku akan membuatmu mencari gigi-gigimu yang jatuh di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya, Xiao Ning menatap dingin Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga dikejutkan oleh kecepatan pelatihan Xiao Yan di tahun lalu, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya yang biasa dia lakukan. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki dalam seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari penampilan Xiao Yan yang tiba-tiba. Sebelum dia tumbuh kuat, saya akan memberinya pukulan tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah bahwa pemukulan tersebut akan meninggalkan bekas luka dan mematahkannya dari latihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyuman.
Meskipun Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih percaya diri dengan 8 Duan Qi miliknya. Bagaimanapun, setiap Duan Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, pandangan Xiao Yan tanpa tujuan menatap ke sekeliling lapangan pelatihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari tentang apa senyuman itu dan tersenyum sendiri, berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya sama sekali tidak bisa mengambil risiko. Setelah Xiao kalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang familiar, yang mampu mengalahkan lawan mereka dan lolos ke upacara kedewasaan. Menyaksikan lapangan pelatihan yang perlahan menenangkan, Xiao Zhen yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhen yang bahagia di atas panggung sementara Xiao Zhen tidak pelit tentang memberikan acungan jempol kepada putranya yang memenuhi syarat. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi. Mengerutkan alisnya sedikit, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, apakah kamu butuh sesuatu? Melihat ketidaksabaran dan kedinginan di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei goyah saat dia memaksakan senyum dan berkata, Xiao Yan Biaodi, selamat. Terima kasih. Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. Xiao Yan Biaodi, ayahku secara pribadi akan mengajar teknik Dou tingkat Huang tinggi di aula teknik Dou besok. Apa Anda mau ikut dengan saya? Xiao Mei tersenyum dan kombinasi pesona seorang wanita dan kelembutan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak menemukan alasan untuk menolak Xiao Mei, sebuah lengan putih pucat menyelinap dan terkunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. Benar-benar maaf Xiao Mei Biaoji, Sun Er telah mengundang Xiao Yan Gege untuk menemaniku besok mengunjungi kota Wutan sehingga dia tidak bisa pergi bersama Xiao Mei Biaoji ke aula teknik Dou. Di bawah tatapan tertegun, Sun Er berpegangan pada lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf bertahan di wajahnya yang halus. Bab 35 Rasa Bersalah. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan hati-hati. Jika itu adalah gadis lain dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa menjadi yang teratas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengaku kalah. Melihat wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei tersenyum mencela diri sendiri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan di dalam bidang pelatihan menatap Xiao Yan yang disandarkan oleh Sun Er dan mereka semua merasakan sedikit kecemburuan. Kapan Sun Er, sebagai mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Melihat Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, gadis, apa yang kamu lakukan? Sun Er masih tergantung di lengan Xiao Yan saat dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, bukankah Xiao Yan Gege akan menolaknya? Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya, alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang disiratkan Sun Er dengan alasannya. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er melakukan itu dengan sengaja? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke aula teknik Dou untuk belajar teknik Dou bersama, dia tidak pernah mengundangmu selama 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan latihan perlahan saat dia mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiao Mei berubah. Dengan ringan mengangkat bahu, Xiao Yan setuju dengan Sun Er sambil tersenyum pahit. 3 tahun lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar pincang, dia bisa melihat betapa realistisnya Xiao Mei. Tepat Xiao Mei berubah. Melihat Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga suara tulang retak bisa terdengar.
Kecemburuannya bahkan membuat matanya agak merah. Bocah, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu. Xiao Ning melontarkan kata-kata saat dia dengan marah meninggalkan lapangan pelatihan. Di peron tinggi, Xiao Zhen hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan dengan penuh perhatian menatap Sun Er dan Xiao Yan sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, apakah dia menyukai Sun Er? Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Zhen menghela nafas saat dia perlahan pergi. Saat berjalan, Xiao Yan tiba-tiba akan kosong saat dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbelok di sudut, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong pipinya, dia menatap Xiao Yan dengan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya beralih ke Sun Er saat dia memikirkan tentang apa yang tersirat Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, Xiao Yan gege, kamu. Bangun dari pingsannya, Xiao Yan terbatuk keras sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan aku menjadi begitu rendah, memikirkan hal itu terhadap saudara perempuanku sendiri? Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada hubungan saudara atau saudari sedarah. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah memikirkan Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasananya menjadi sangat canggung. Sun Er menunduk dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip ke sisi wajah Xiao Yan yang sedang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang itu terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke akhir. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu memiliki akhir, di mana jalannya terbelah menjadi 2 arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan gege. Menyaksikan Xiao Yan yang panik, Sun Er terpana oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Hah! Berhenti, Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er memiliki jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. Besok, maukah kamu menemani Sun Er? Di bawah cabang pohon willow, wajah halus gadis itu memerah saat gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata indah sedang menonton Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Bersambung ke episode 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.